Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum, mahasiswa PPG Daljam ketika tahun 2022, bidang studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1870213220091. Akan melaksanakan uji kinerja periode 1 tahun 2023. Saya guru Pendidikan Agama Islam di SMK Islam Pancahidayah Unggangri Kaligawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan bukti seperti ini. Nikmat sehat ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat sehat ini tidak bisa diukur dengan apapun. Ya, makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya telinga kita masih bisa mendengar, mata kita masih bisa melihat dengan baik, kaki kita masih bisa digerakkan, tangan kita bisa digerakkan tanpa ada suara kertak gitu. Ya. Coba bayangkan kalau setiap kita bergerak ada suaranya dengan kertak teriak. Coba alangkah ramainya nanti. Ya. Oke. Sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran sebagai bentuk penghayatan atau kita itu meminta kepada Allah agar nanti dalam proses pembelajaran diberi kelancaran dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba salah satu memimpin doa semua kelasnya. Saya panggil angkat tangan ya. Tasya, Yudi, Astri, Rindi, hadir semua hari ini ya. Alhamdulillah, berarti kita semua sehat ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Mars Ya Allah dulu. Masih sudah apa ya semuanya? Apa ya? Oke, coba semuanya berdiri. Nah, salah satu memimpin.
ada lagi? Mungkin Aisyah. Ya, mematuhi peraturan atau tata tertib yang ada. Itu contoh-contoh dari apa? Cinta tanah air. Oke. Materi kita yaitu hari ini perilaku yang mencerminkan taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta manfaatnya. Nah, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja setelah mengamati PowerPoint dengan benar. Jadi memakai media PowerPoint dan juga video. Selanjutnya, peserta didik mampu mengaitkan manfaat dan hikmah taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 setelah melalui kegiatan berdiskusi dengan benar. Itu tujuan belajarnya. Nah, oke, sebelum kita mulai, kita yel-yel sekolah dulu ya, biar tambah semangat. Oke? Ya, silakan berdiri. Ya, berdiri. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bermartabat. SMK Islam Banjar Hidayah. Bisa. Hebat. Bermartabat. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Oke, anak-anak semua, siapa yang masih ingat tentang pertemuan minggu kemarin? Pertemuan minggu kemarin kita bahas tentang apa? Hadis-hadis tentang taat pada kebaikan dan etos kerja. ya. Kemudian apa lagi? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul Quran surat apa? An-Nisa ayat ya 105. Tentang apa? Tentang taat ya. Ya, dan etos kerja. Oke. Nanti saya akan menampilkan video tentang materi perilaku yang mencerminkan taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kalian amati. Sebelumnya kalian membentuk kelompok dulu. Kelompok 1, 2, 3. Itu ya. Kelompok 1, 2, 3. Nanti akan saya bagikan KPD-nya ya untuk dikerjakan secara berkelompok. Kalian kerjakan nanti setelah mengamati video pembelajarannya. Nah, setelah saya tampilkan videonya, anak-anak semuanya nanti kerjasama atau kelompok diskusi dengan temannya untuk menjawab LKPD. Kelompok 1 silakan teman-teman di depan. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, siap ya? Saya akan memutarkan video tentang materi kita, yaitu perilaku yang mencerminkan taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta manfaatnya. Taat pada aturan. Taat menurut petunjuk tidak melakukan curang atas aturan. Aturan atau tindakan perbuatan yang harus dilakukan. Taat pada aturan merupakan sikap
tunduk kepada tindakan perbuatan yang telah diberkahi oleh Allah SWT, Nabi, pemimpin atau lainnya. Kompetisi dalam kebaikan yakni kompetisi yang diniati hanya karena Allah semata. Hanya dalam Allah SWT yang untuk menggunakan data kompetisi Allah untuk melakukan dunia. Di sini ada beberapa contoh kompetisi dalam kebaikan yang terlibat kompetisi dalam kebaikan jalan dan juga aktivitas dari kompetisi. Ini contoh perilaku taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sekarang manfaatnya. Baik, yang pertama merupakan kegiatan siswa dalam memperbanyak ibadah kepada Allah. Berarti dapat dari kesimpulan bahwa yang pertama adalah gambar siswa yang taat kepada aturan-aturan Allah. Kemudian gambar siswa yang saling berbagi kebaikan merupakan taat kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Bila kita mengikuti aturan, maka kehidupan kita akan damai, tentram dan teratur, tidak akan terjadi masalah-masalah. Yang kedua, dalam materi kita sudah diangkat 3 perilaku, yaitu perilaku taat kepada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan, dan perilaku etos kerja. Baik, yang kedua ini ada perilaku berkompetisi dalam kebaikan, ya. Oke, anak-anak semua, setelah mengamati video tadi, coba kalian berdiskusi dengan teman mengerjakan LKPD yang Bapak tadi berikan. Ya, sekarang bisa dimulai untuk mengerjakan LKPD-nya. Yuk, silakan. Judulnya dikatakan. Silakan berdiskusi dengan temannya. Gimana, sudah selesai? Sudah ya? Oke, masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Dimulai dari kelompok yang sebelah utara. Silakan.
sportif, berperilaku mencintai kebaikan dan menyadari bahwa alam lain merupakan pertaruhan di akhirat. 5. Berkolaborasi dalam melakukan organisasi agar pekerjaan menjadi dengan mudah dan hasilnya maksimal. Perilaku etos kerja, meyakini bahwa dengan etos kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Menjaga siapa yang dia kepada pasti dapat. Berikut ini contoh gambar yang mencerminkan taat pada aturan dan etos kerja. Untuk yang pertama ini piket kelas. Piket kelas yaitu taat pada aturan di sekolah. Yang kedua, menghormati budaya lain, taat pada aturan juga, yaitu aturan di dalam negara. Selanjutnya ini yaitu perilaku yang tidak mencerminkan taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pertama, mengejek teman, itu merupakan perilaku yang tidak baik untuk dicontoh. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami minta maaf. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilannya. Alia sama Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perilaku yang menunjukkan taat pada aturan, kolaborasi dengan kebaikan dari etos kerja serta manfaatnya. Manfaat taat pada aturan yaitu 1. Menjadi orang yang berakhlak mulia, 2. Mendatangkan ridho Allah SWT, 3. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, 4. Terciptanya keamanan dan ketertiban, 5. Menjadikan kehidupan semakin aman, tentram dan damai. Kemudian manfaat kolaborasi dalam kebaikan yaitu 1. Menumbuhkan rasa cinta pada ajaran agama Islam, 2. Memperoleh ridho Allah, 3. Mendatangkan sikap istiqomah. Kemudian manfaat etos kerja yaitu 1. Menjaga kehormatan diri karena dengan bekerja keras hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. 2. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat pribadi maupun keluarga. 3. Sarana beribadah kepada Allah SWT karena wujud pengabdian kepada Allah SWT. Perilaku yang mencerminkan taat pada aturan. Contohnya yaitu piket kelas, merupakan taat pada aturan sekolah. Dan di sini ada foto menghormati budaya lain. Menghormati budaya lain itu mencerminkan taat pada aturan juga karena menghormati sesama budaya lain. Dan di sini ada gambar orang yang bekerja sama, perilaku yang mencerminkan taat pada aturan atau etos kerja yang sangat tinggi. Di sini ada juga perilaku yang tidak mencerminkan taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Di sini ada foto gambar orang mencuri. Mencuri yaitu perilaku yang tidak mencerminkan taat pada aturan dan etos kerja. Sekian dari Bapak kami. Kalau ada pertanyaan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan jawaban yang seharusnya dari pertanyaan-pertanyaan yang KKP. Ini saya empatkan dulu. Yang pertama tentang perilaku yang mencerminkan taat pada aturan. Yang pertama, selalu menaati perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangannya. Ini mungkin ada yang bisa memberikan contoh menaati perintah Allah, misalnya sholat, kemudian zakat, apalagi puasa bulan Ramadan. Kemudian bentuk larangannya yang perlu kita jauhi apa? Zina. Kemudian di gambar tadi ada orang yang mencuri, minum minuman keras, itu hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul.
sejahtera, aman, damai, dan sentosa. Karena semua masyarakatnya taat pada aturan. Sekarang kompetisi dalam kebaikan. Ini contoh perilaku. Meyakini bahwa hidup itu perjuangan. Hidup itu perjuangan, dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Kemudian bersikap jujur, sportif, berperilaku mempunyai kebaikan. Jadi misalnya dalam hal ulangan itu tidak mencontek, itu merupakan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Perilaku yang mencerminkan etos kerja. Yang pertama yaitu meyakini bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjaga wajada. Nah, siapa yang giat pasti akan dapat. Nah, itu. Kemudian melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal yang terkecil. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Mungkin ada pertanyaan, Vanessa? Tidak. Jadi semuanya sudah paham ya? Tidak. Ya. Kalau sudah paham, saya akan memberikan penilaian dari masing-masing kelompok tadi. Jadi saya nilai tadi kelompok yang paling bagus, semuanya bagus. Tadi dalam kelompok bagus. Nah, tetapi ada yang paling bagus di antara ketiga, yaitu kelompok pertama. Kelompok pertama. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu kelompok nomor tengah. Nah, selanjutnya kelompok nomor 3 tangan. Selanjutnya saya akan membagikan lembar evaluasi kepada kalian semua. Ini nanti tolong dikerjakan. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri, jangan mencontek turunan dengan temannya ya. Ya, silakan teman-teman. Sudah semua ya? Oke, anak-anak semua, dari kegiatan belajar tadi, saya minta dari kalian untuk memberikan refleksi terkait materi tadi. Silakan. Angkat tangan. Saya Pak, Ya, silakan. sebelum saya menunjukkan dari materi yang disampaikan Pak Ulung tadi, saya mengambil satu contoh tentang belajar, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, termasuk etos kerja dengan diniati untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk perilaku dalam kompetisi dalam kebaikan dan menaati ulil amri, dan yang paling utama yaitu jangan lupa tetap menaati peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga hal ini yaitu taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja saling berkaitan satu sama lain. Dan dengan adanya pembelajaran ini, saya mengetahui bahwa ketiga hal ini yaitu taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dibuktikan adanya turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, mungkin ada lagi yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Taat pada aturan ada 3, yaitu taat kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bersifat mutlak wajib.
Kalau taat kepada ulil amri, kalau perintahnya tidak sesuai dengan syariat, maka kita harus menolak dengan halus. Oke, ya, betul sekali. Jadi taat pada aturan kompetisi dalam memberikan dan etos kerja ini saling berkaitan seperti yang disampaikan oleh Ananda Vanessa tadi. Dan bentuk ketaatan ini ada 3 bentuk. Yang pertama taat pada Allah atau ati Allah, kemudian taat pada Rasul, ati Rasul, kemudian taat pada ulil amri. Taat pada Allah dan Rasul ini sifatnya mutlak wajib, tidak boleh dibantah. Tetapi kalau taat pada ulil amri ini, apabila aturan dari ulil amri ini kok bertentangan dengan syariat agama, maka kita wajib menolak dengan cara yang halus. Dari kegiatan hari ini, apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, perilaku yang mencerminkan. Ya. Ya. Kemudian apa yang kalian paling sukai pada pembelajaran hari ini? Ada video, menyanyi, apa lagi? Yel-yel, berdiskusi dengan temannya, ya, ya, oke. Untuk materi minggu depan, yaitu tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian di rumah belajar lebih dahulu ya, belajar dulu di rumah tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Paham tuh? Ya, mari kegiatan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, ada kurangnya saya minta maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.